Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Gunung obat spiritual adalah tanah terlarang, dan seluruh gunung obat itu memiliki lapisan segel. Kecuali seseorang yang memiliki kemampuan terbang, maka untuk mereka yang tidak bisa terbang, dan mereka hanya bisa memasuki gunung obat spiritual dari pintu masuk. Adapun dengan 8 pintu masuk di gunung obat spiritual itu, dan ke-8 pintu masuk itu memiliki para tetua yang berjaga di sana. Namun hanya pada saat berburu obat spiritual, barulah ke-8 pintu tersebut akan dibuka. Pada saat itu, ke-8 pintu masuk telah terbuka lebar. Para murid pelataran dalam yang memiliki token masuk, mereka dapat dipastikan untuk masuk ke dalamnya. Lalu untuk para peserta, itu hampir 100.000 murid yang datang dari segala arah. Gunung obat spiritual ini adalah tempat yang cukup misterius, gumam Chu Feng sambil berkeliaran di gunung obat spiritual. Pandangannya tertarik pada pohon besar yang menutupi langit, dan juga semak-semak yang cukup lebat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tanaman yang begitu indah. Bahkan wewangian bunga-bunga itu sangat kental, dan pemandangan dunia ini membuatnya terlena. Rumput roh tanah. Sir Chu Feng yang tiba-tiba saja melihat tanaman aneh. Tanaman itu memiliki ketinggian 5 inci dengan 4 daun, lalu seluruhnya bentuknya berwarna hijau, dan ditutupi dengan cahaya yang redup. Itu adalah rumput roh tanah tingkat rendah. Pufha, tetapi sebelum Chu Feng semakin dekat, rumput roh tanah itu berkontraksi dan bersiap untuk melarikan diri. Suara mendesing. Wush! Melihat hal itu, Chu Feng tiba-tiba melompat, tapi dia satu langkah lebih lambat. The Ground Spirit Grace sudah menggali ke dalam tanah, itu ketika Chu Feng tiba di sana. Bahan-bahan obat ini benar-benar memiliki sifat spiritual, ucap Chu Feng sambil tertawa datar, tetapi dia tampak tidak sabar, lalu dia mengamati dengan tatapannya. Dia tahu bahwa rumput roh tanah ini, itu bisa melarikan diri ke bawah tanah. Tetapi setelah jarak tertentu mereka harus kembali ke permukaan, dan biasanya arah melarikan diri mereka itu hanya lurus saja. Jadi, Chu Feng merasa bahwa selama dia mengkonfirmasi jejak yang melarikan diri dari Ground Spirit Grace, maka tidak akan sulit untuk menangkapnya dengan kecepatannya. Suara mendesing. Tepat pada saat itu cahaya segera menyala, dan rumput roh tanah keluar dari tanah. Itu sudah jelas rumput yang sama dengan yang baru saja melarikan diri. Tapi sama Ground Spirit Grace mengungkapkan dirinya, tiba-tiba dia menggali kembali ke tanah dan terus melarikan diri. Chu Feng mulai bersukacita, dan dia segera melangkah beberapa langkah, lalu melompat ke udara seperti harimau yang licik. Tangannya membentuk cakar elang, dan dia meraih ruang kosong di depannya. Wush, sepertinya Chu Feng sudah menduganya. Saat ia mendarat di tanah, Ground Spirit Grace keluar dari tanah lagi. Tapi kali ini, Chu Feng melesat lebih cepat dari rumput tanah itu. Ia tidak memberikan kesempatan rumput tanah itu untuk melarikan diri. Tangan besar Chu Feng dengan erat meraih cabang-cabangnya, dan menariknya keluar dari tanah. Tap-tap, ketika Ground Spirit Grace keluar dari tanah, dia mulai membuat suara-suara yang menusuk telinga, dan kemudian gelombang kekuatan yang kuat terus dikeluar olehnya. Tetapi perjuangan itu hanya berlangsung sebentar saja, sebelum rumput tanah itu menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, cahaya Ground Spirit Grace menyala, lalu ukurannya mulai menyusut. Pada akhirnya, ukuran rumput tanah itu hampir sebesar jari. Makhluk ini benar-benar sangat aneh. Ketika obat spiritual itu meninggalkan tanah, ia akan kehilangan sifat spiritualnya. Lalu obat spiritual yang tidak memiliki sifat spiritualnya, mereka akan memiliki tubuh yang sangat kecil. Tetapi itu hanya rumor belaka. Ketika rumput roh tanah yang panjangnya 5 inci itu berubah menjadi sangat kecil, maka siapapun akan merasa terkejut ketika mereka melihat makhluk itu di depan wajah mereka.
Mendengus. Setelah mengamankan Ground Spirit Grace, Chu Feng segera melapisi tangannya dengan energi untuk melakukan segel tangan. Kekuatan menyerap yang kuat melonjak dari dantiannya, lalu dalam sekejap Chu Feng benar-benar menyempurnakan rumput roh tanah yang ada di telapak tangannya. Hehehe, makhluk ini bahkan tidak cukup bagiku untuk mengisi celah di gigiku, gumam Chu Feng. Setelah mengatakan itu, kemudian Chu Feng tersenyum pahit. Ground Spirit Grace hanya obat spiritual tingkat rendah, dan energi spiritual di dalamnya beberapa kali lebih buruk daripada rumput Saint Spirit. Dia akan membutuhkan jumlah yang cukup menakutkan, itu jika dia mengandalkannya untuk memberi makan guntur ilahi. Karena tidak dapat membantu, Chu Feng akhirnya melanjutkan perburuannya, dan dia langsung pergi ke bagian dalam hutan Gunung Obat. Gunung Obat spiritual dibagi menjadi 3, yaitu lingkaran dalam, lingkaran tengah, dan lingkaran luar. Lingkaran luar memiliki obat spiritual berkualitas rendah, dan lingkaran tengah memiliki obat spiritual kualitas sedang, sedangkan lingkaran dalam memiliki obat spiritual berkualitas tinggi. Chu Feng lebih akrab dengan obat spiritual berkualitas tinggi, yaitu Saint Spirit Grace. Tetapi dia juga tahu bahwa rumput Saint Spirit tidak baik ketika mereka masih memiliki sifat spiritual mereka. Tidak hanya akan melarikan diri ketika mereka melihat orang-orang, mereka bahkan memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Menurut rumor yang berseliweran, satu Saint Spirit Grace sebanding itu dengan Fierce Beast peringkat 6. Itu berarti bahwa jika seseorang tidak berada di tingkat 6 ranah roh, maka orang tersebut tidak akan bisa mengalahkannya. Itulah mengapa lingkaran dalam dipandang sebagai area terlarang, dan sangat sedikit orang yang berani untuk memasukinya. Chu Feng juga tidak berencana untuk memburu bahan obat yang menakutkan itu, karena tujuannya adalah kalangan menengah. Obat spiritual kualitas menengah adalah Sky Spirit Grace. Menurut legenda, obat itu bisa menempel, dan dengan cepat berlari melintasi tanah. Bahkan dia memiliki kemampuan untuk menjadi tak terlihat, sehingga akan sangat sulit untuk ditangkap. Tapi untungnya, bahan obat itu tidak memiliki kekuatan membunuh. Meskipun energi spiritual yang dikandungnya tidak ada bandingannya dengan rumput Saint Spirit, tapi itu masih jauh jika dibandingkan dengan rumput roh tanah. Jadi itulah sebabnya, menangkapnya adalah tujuan terbaik Chu Feng untuk kali ini. Dia terus berjalan menyusuri hutan, dan semua rumput roh tanah yang dilihat oleh Chu Feng di sepanjang jalannya, itu tidak bisa lepas dari genggaman iblisnya. Dan mereka bahkan langsung disempurnakan di tempat mereka ditangkap. Ketika waktu menunjukkan sudah tengah hari, dia akhirnya mencapai lingkaran tengah, dan dia dengan cepat menemukan satu Sky Spirit Grace. Namun, Sky Spirit Grace itu sangat mengesankan bagi Chu Feng. Rumput itu tidak hanya bisa mengubah rute pelariannya, bahkan rumput itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Meskipun tembus pandang itu hanya berlangsung sebentar, tapi Chu Feng selalu menderita ketika itu terjadi. Lalu di saat matahari mulai terbenam di barat, Chu Feng sudah melihat setidaknya selusin rumput Sky Spirit, tetapi ia bahkan tidak bisa menangkapnya satupun. Sial, aku tidak percaya bahwa aku akan kalah dari obat spiritual berkualitas sedang ini, gumam Chu Feng dengan kesal. Meskipun Chu Feng masih kuat bahkan setelah berlari sepanjang hari, dia tidak berdaya ketika perutnya mulai keroncongan, hingga pada akhirnya dia hanya bisa berhenti untuk mengisi perutnya sendiri. Saat dia memakan ransum, dia tidak melupakan ejekan dari Sky Spirit Grace, dan dia bersumpah untuk menangkap Sky Spirit Grace untuk menyerapnya. Seperti yang aku katakan, jangan datang ke lingkaran tengah. Sky Spirit Grace ini bukan sesuatu yang bisa kita tangkap, ucap si Nona. Nona, tidak perlu terburu-buru. Aku perlahan-lahan sudah memahami pola pelarian Sky Spirit Grace ini. Beri aku 1 hari lagi, dan aku pasti bisa menangkapnya, balas Chu Feng. Suatu hari anti, bodoh. Asal kamu tahu saja ya, dalam 1 hari itu, sudah berapa banyak rumput roh tanah yang bisa kita tangkap di lingkaran luar. Kamu hanya membuang-buang waktu kita saja, ucap si Nona.
Tepat pada saat itu, suara tamu yang tak diundang datang dari arah lain hutan, dan Chu Feng bisa merasakan bahwa setidaknya 10 orang sedang mendekat. Hehehe, sepertinya aku bukan satu-satunya yang menderita, ucap Chu Feng sambil tertawa kecil. Tetapi Chu Feng bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat, dan dia hanya memakan jatah di tangannya dengan gigitan besar. Nona, lihatlah, itu tampaknya Chu Feng, seru seseorang. Tetapi ketika orang itu terkejut, namun ada suara tiruan yang terdengar, dan Chu Feng tahu bahwa dia bertemu dengan seorang kenalan. Dia segera mengangkat kepalanya, dan kemudian melihatnya. 10 siluet segera menatapnya, dan mereka semua adalah wajah yang dikenalnya. Wanita muda yang memimpin itu adalah Chu Sue. Dia 1 tahun lebih muda dari Chu Feng, dan dia bisa dikatakan juga sepupu bagi Chu Feng. Meskipun Chu Sue tidak semanis dan secantik Chu Yue, tapi dia masih memiliki beberapa kelebihan dari penampilannya. Terutama dengan kulit putih saljunya, dan itu sangat cocok dengan namanya. Akan tetapi, sifatnya juga sama dengan Chu Cheng dan Chu Zhen. Dia tidak menyukai Chu Feng sejak mereka masih muda, dan itu menandakan kalau dia juga memusuhi Chu Feng. Di belakang Chu Sue, itu terdapat 9 orang. Meskipun mereka memiliki nama keluarga Chu, tapi mereka dengan tegas mengatakan kalau mereka bukan bagian dari keluarga Chu. Mereka semua adalah pelayan dari keluarga Chu. Tetapi karena orang tua mereka memiliki beberapa status dalam keluarga Chu, mereka berhasil memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama. Tapi lucunya adalah, bahkan orang-orang itu menatap Chu Feng dengan kebencian. Oh, ternyata hanya kamu, ucap seseorang. Suara menjijikkan terdengar lagi, dan ternyata orang yang berbicara adalah seorang pemuda jangkung dan kurus, yang berdiri di sebelah Chu Sue. Chu Feng sendiri juga mengenali orang itu. Dia dipanggil sebagai Chu Gao, dan sejak muda dia suka menempel di sebelah Chu Sue. Bisa dikatakan dia adalah bayangan dari Chu Sue. Hal yang layak disebutkan adalah, bahwa meskipun Chu Gao memiliki status sebagai pelayan, tapi bakatnya tidaklah buruk. Dan dia memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Yue, dan dia berada di level 4 alam spirit juga. Dalam kelompok Chu Sue, kekuatan Chu Gao layak diperhitungkan. Jadi ini sudah jelas, bahwa dia adalah kekuatan utama dalam kelompok ini. Tapi sayangnya, lelaki itu tidak bisa diandalkan. Melihat saat dia membawa Chu Sue dan yang lainnya ke lingkaran tengah, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang menggigit lebih banyak, daripada yang bisa dikunyahnya. Alias serakah. Chu Feng, sepertinya kamu juga kelihatan tidak beruntung. Kamu bahkan tidak punya apa-apa setelah sehari penuh, ucap Chu Sue. Ketika dia melihat tas Chu Feng kering kerontang, Chu Sue mencibir dan mengungkit kesulitannya. Oh, apakah benar begitu? Bahkan dengan berburu secara berkelompok, kalian sepertinya tidak lebih baik dari aku. Chu Feng segera memindai dengan tatapannya, lalu melihat tas kering yang sama di sisi Chu Sue, dan kemudian dia segera mengejeknya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Chu Wei. Dia menempatkan 10 dari kalian orang yang tidak berguna di satu kelompok, dan kemudian 10 orang yang tidak berguna berlari ke lingkaran tengah. Apakah niat kalian di sini untuk berkemah? Lalu, apakah kamu punya cukup jatah? Ucap Chu Feng dengan nada menghina. Omong kosong, teriak Chu Sue. Setelah mendengar hinaan dari Chu Feng, Chu Sue menjadi kesal dan marah. 9 pelayan yang ada di sampingnya juga tidak dalam suasana hati yang baik. Terutama untuk Chu Gao. Dia bahkan menunjuk ke Chu Feng dan berteriak. Jika kamu berani menghina terhadap keluargaku, maka aku akan melumpuhkanmu, teriak Chu Gao. Cih, jika kamu merasa kamu bisa, maka datang dan cobalah sendiri, balas Chu Feng sambil melirik Chu Gao, lalu melihat ke bawah dan terus memakan jatahnya. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Setelah Chu Gao berbicara, dia dengan agresif berlari ke Chu Feng. Wush! Angin segera berputar-putar dan naik dari bawah kakinya, dan kemudian menyapu dedaunan terbang ke atas.
Dia benar-benar menunjukkan kekuatan level 4 dari alam spiritnya. Tetapi tepat pada saat Chu Gao mendekati Chu Feng tiba-tiba saja mengangkat kepalanya. Sepasang matanya yang dingin melesat seperti pisau tajam, seolah-olah mata itu menusuk mata Chu Gao. Srek, pada saat itu Chu Gao segera berhenti berlari, dan kemudian mundur 2 langkah ke belakang. Begitu dia melihat tatapan Chu Feng, dia merasakan sesuatu yang aneh. Itu seperti kekuatan pencegahan, dan pencegahan itu membuat Chu Gao merasa merinding. Dia merasa panik di dalam hatinya, karena dia telah merasakan takut pada saat sebelumnya. Seseorang yang bisa membuatnya merasakan sesuatu seperti itu, ini adalah orang yang sangat menakutkan. Meskipun dia juga merasa bahwa itu tidak dapat dibayangkan, ketika itu datang dari Chu Feng yang juga berada di tingkat keempat alam spirit, karena dia anak baru yang memasuki pelataran dalam. Pencegahan itu segera memberitahu dia bahwa, dia tidak layak untuk bertarung dengan Chu Feng. Gluk-gluk, setelah menelan ludahnya mentah-mentah, Chu Gao langsung berbalik dan berlari kembali. Melihat adegan itu, In benar-benar membuat Chu Sue dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa dia kembali tanpa berkelahi? Bukankah itu terlalu memalukan? Ucap Chu Sue. Jika mereka tahu bahwa Chu Gao takut dengan ekspresi mata Chu Feng sendiri, mereka akan merasa bahwa mereka akan kehilangan lebih banyak wajah. Chu Gao, apa yang terjadi padamu? Chu Sue mengecam dengan marah. Nona, Chu Gao tidak tahu harus menjawab apa. Cih, dasar sampah yang tidak berguna, ucap Chu Sue. Melihat penampilan Chu Gao yang lemah, Chu Sue dengan marah menggertakkan giginya. Tetapi dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan sengit kepada Chu Feng. Chu Feng, sepertinya kamu sangat somnong setelah dewasa. Apakah kamu lupa, bahwa kamu telah dipukuli oleh Hong Fei ketika kamu masih muda? Biarkan aku memperingatkanmu, kamu sebaiknya tidak pernah kembali ke keluarga Chu lagi, atau aku akan membuat Hong Fei memukulmu lebih keras lagi, ucap Chu Sue. Setelah mendengar kata-kata Chu Sue, Chu Feng tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya, dan ransum di tangannya benar-benar hancur menjadi bubuk. Angin kencang segera meliputi tubuhnya, saat intinya itu mulai berputar. Angin itu mampu meniup Chu Sue dan yang lainnya untuk terus mundur kembali, dan bahkan Chu Gao mengalami kesulitan untuk menahannya. Chu Hongfei adalah seseorang yang telah dipermalukan oleh Chu Feng sebelumnya. Chu Feng tidak akan pernah lupa, karena dia yang baru berusia 8 tahun sudah dipukuli oleh Chu Hongfei yang saat itu sudah berusia 10 tahun, itu sampai ke titik di mana dia tidak bisa berdiri. Setelah kejadian itu, Chu Feng terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Namun yang paling menyakitkan hati Chu Feng adalah, ketika Chu Guyu pergi dan menemukan Chu Hongfei, bahkan Chu Guyu dipukuli juga dengan brutal. Hal itulah yang menjadi duri dalam hati Chu Feng. Duri yang akan selalu menyakitkan jika tidak ditarik keluar. Chu Feng perlahan-lahan mengangkat kepalanya, lalu aura dingin dan padat segera menyebar dari sepasang matanya. Lalu dia berkata dengan nada yang sangat dingin untuk Chu Sue. Chu Sue, sebaiknya beritahu Chu Hongfei bahwa, aku akan kembali dalam pertemuan tahun ini. Pastikan dia melakukan persiapan untuk berlutut dan mengemis padaku. Sekarang kalian semua lebih baik segera menghilang dari pandanganku. Karena kalau tidak, aku pasti akan membuat kalian menyesal, ucap Chu Feng. Jika mereka dalam keadaan sombong, Chu Sue pasti akan berbicara kembali ke Chu Feng. Tetapi sekarang, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Pada saat itu, aura yang dipancarkan Chu Feng sudah cukup untuk membuat kakinya lemah dan gemetaran. Dia tahu, bahwa perasaan ini disebut dengan ketakutan. Pada akhirnya Chu Sue tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu dia berbalik dan melangkah lebih jauh ke pegunungan di dalam hutan. Adapun Chu Gao dan yang lainnya, mereka juga dengan cepat mengikuti Chu Sue. Bahkan mereka juga sama dengan Chu Sue, karena mereka tidak dapat melawan aura Chu Feng. Setelah Chu Sue dan yang lainnya pergi,
Chu Feng dengan jelas berkemas dan melanjutkan. Dia tahu bahwa Chu Hongfei ini bukanlah orang yang sembarangan. Tidak hanya dia yang terbaik dalam pertempuran dalam keluarga Chu di masa lalu, bahkan hari ini dia nyaris mengimbangi Chu Guyu. Chu Hongfei ini berasal dari keluarga Chu. Dan selain Chu Guyu, dia adalah satu-satunya orang lain yang bisa masuk ke sekolah kelas 1. Untuk bisa diterima oleh sekolah kelas 1, itu sudah menunjukkan bakatnya dalam budidaya bela diri. Sejak Chu Hongfei memasuki sekolah, dia belum pernah kembali ke keluarga Chu, sehingga tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang dia miliki. Namun, Chu Feng merasa bahwa tahun ini Chu Hongfei kemungkinan akan kembali. Karena bagaimanapun juga, ayahnya sendiri adalah salah satu kandidat kepala keluarga. Adapun bakat Chu Hongfei sendiri, bahkan jika dia tidak mencapai level 6 ranah spirit, dia setidaknya berada level 5. Jadi Chu Feng harus dengan cepat meningkatkan kekuatannya, dan setidaknya mencapai level 5 ranah spirit. "Ah, jangan sentuh aku," teriak seseorang. Tapi sebelum Chu Feng berjalan jauh, jeritan tajam datang dari dalam hutan. Suara itu sepertinya milik Chu Sue. Pada saat itu, Chu Feng mengerutkan keningnya. Setelah beberapa saat ragu, dia akhirnya berlari ke arah suara itu. Pada saat yang sama di daerah kosong di pegunungan, pemandangan yang tak tertahankan terjadi. Chu Gao dan 9 orang lainnya menggigil kedinginan, itu sambil berdiri di samping dengan wajah penuh ketakutan. Di ruang kosong yang ada di tengah, Chu Sue sedang dipermainkan oleh 3 kerang pria. 3 orang itu berusia sekitar 20 tahunan, dan wajah mereka sangat vulgar. Tapi di belakang tubuh mereka, pedang besi hitam ada di punggung mereka. Mereka adalah anggota dari aliansi pedang. "Junior, kamu tidak perlu takut. Kami tidak memiliki niat buruk kok, dan kami hanya ingin mengobrol sedikit denganmu saja," ucap salah satu laki-laki yang memiliki wajah penuh bopeng, itu sambil menarik-narik pakaian ungu Chu Sue. Lengan baju Chu Sue sudah dirobek olehnya, dan itu mengungkapkan kulit seputih salju. "Hehehe, kulit ini cukup putih, aku suka gadis yang mulus seperti ini," ucap yang lainnya. Segera, 2 orang lainnya juga menyentuh tubuh Chu Sue. Mata mereka bersinar-sinar, dan mereka sudah meneteskan air liur dari mulut mereka. "Bukankah kami dari sekolah yang sama? Tidakkah kamu takut para tetua akan menghukum kamu jika kamu memperlakukan aku seperti ini?" ucap Chu Sue dengan sedih. Wajah Chu Sue sudah penuh dengan air mata, itu saat dia berjuang tanpa kekuatan. "Junior, kami pasti akan melindungimu. Para tetua bahkan tidak punya cukup waktu untuk memuji kita, jadi apa alasannya mereka menghukum kita? Itu benar, mengikuti orang-orang tak berguna seperti mereka, itu hanya akan membuatmu lebih berbahaya. Masih lebih baik jika kamu mengikuti kami saja. Dan ketika perburuan berakhir, kami akan memberikan kamu beberapa hadiah." "Hehehe," ucap mereka. Saat ini sudah malam, dan mereka bertiga sangat kesepian. Tepat pada malam itu, mereka menemukan domba kecil seperti Chu Sue. Bagaimana bisa mereka membiarkan kesempatan itu pergi? "Para senior, tolong biarkan keluarga Chu kita pergi." Chu Gao memohon sambil gemetar. Suara mendesing. Bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya, salah satu anggota aliansi pedang mengeluarkan pedang besi hitamnya. Saat melambaikan pedangnya pada Chu Gao, angin kencang pun terbang di depan tubuh Chu Gao. Wis-wis. Setelah angin kencang itu melanda, luka berdarah muncul di atas kaki Chu Gao. Dan dengan suara bruk, dia pun berlutut di tanah. Level 5 dari ranah spirit. Melihat kekuatan itu, kerumunan keluarga Chu tenggelam dalam rasa takut mereka. Untuk dapat menggunakan angin sebagai pisau dan mengalahkan Chu Gao dalam satu serangan, tanpa diragukan lagi, kekuatan kultivasi orang itu berada di tingkat 5 di ranah spirit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.